Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isroha, NIM 25502100052. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul riba, gharar, maisir dalam Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa arti dari riba? Oke, pasti teman-teman belum tahu. Riba yang berarti sebuah tambahan, atau secara istilah, riba merupakan tambahan atas pokok harta dalam transaksi utang piutang atau jual beli yang tidak dibenarkan dalam syariat. Riba juga bisa berarti tambahan atau bunga yang diambil dari pinjaman, seperti ada seseorang meminjamkan uang sebesar 100.000 dan harus mengembalikan uang 150.000. Itu yang dikatakan riba, dan itu tidak boleh ya teman-teman. Oke, selanjutnya sejarah riba. Pada zaman jahiliyah, riba sangat umum dalam transaksi Arab, terutama riba jahiliyah. Para rentenir meminjamkan uang dengan bunga berlipat-lipat jika terlambat untuk membayarnya. Kemudian ajaran Islam datang untuk menghapus praktik riba secara bertahap. Kemudian praktik riba itu awalnya hanya dicela, tapi kemudian praktik riba diharamkan. Di Al-Quran juga ada ayat yang melarang tentang riba. Saya akan membacakan ayat mengenai riba. Terdapat di surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan juga terdapat di surah Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Kesimpulannya, Allah meminta setiap orang beriman untuk benar-benar menjauhi riba, karena riba itu bisa memunculkan kemiskinan, membuat orang terzalimi. Dan menjauh dari riba menunjukkan kuatnya iman seseorang dan menjadi jalan menuju keberkahan serta kebaikan hidup. Selanjutnya, gharar. Gharar berarti ketidakpastian. Gharar adalah ketidakpastian yang besar dalam objek transaksi, akad, atau akibat dari suatu transaksi, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Misalnya, ada seseorang yang jualan kucing dalam karung, tapi ia tidak mau menunjukkan isinya kepada pembeli itu, dan pembeli itu tidak tahu jenis kucingnya itu seperti apa, kondisinya bagaimana, dan kesehatannya seperti apa. Itu bisa dikatakan sebagai gharar. Selanjutnya adalah materi tentang maisir. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu maisir? Maisir merupakan suatu perjudian, atau bisa dikatakan keuntungan tanpa kerja atau usaha yang nyata, atau mendapatkan cara untung-untungan dan bisa merugikan orang lain. Contohnya, ada seseorang beli kupon 10.000 untuk kesempatan menang motor. Padahal di challenge itu yang tidak menang itu kehilangan uang tanpa imbalan. Itu dikatakan sebagai maisir, teman-teman. Atau ada seseorang taruhan bola, kayak kalau klub Real Madrid menang, aku kasih uang 100.000. Itu juga dikatakan maisir ya teman-teman. Jadi itu tidak boleh di dalam Islam. Maka dari itu, kalian jangan sampai terjerumus ke dalam riba, gharar maupun maisir.
Baik, sekian video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan dari kata maupun perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.